Itu yang menjadi alasan Allah mana yang perlu masuk surga, mana yang perlu masuk neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad Sahbihi barik wasallam asma'in. Gini yang pertama jenengan harus matur nuwun sama Dr. Bunyai Aina. Berkatnya beliau punya watak memaksakan itu akhirnya. Terus kalau cerita sedikit wow tentang beliau cerita wudhu. Wudhu itu begini. Nanti di akhirat itu malaikat itu tidak secanggih Allah. Malaikat itu ora pinter-pinter banget. Tentu pinter Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga nanti itu kata Nabi, sabda Nabi itu kalau orang wudhunya sempurna, basuh wajah sempurna, tangan, kepala sempurna, itu nanti sinarnya itu terang benderang. Sehingga identifikasi kalau ini ashabil yamin, kanan ya kanan, kalau kiri ya kiri. Jadi yang gelap gulita itu kiri, yang terang benderang itu kanan. Kalau wudhu jenengan nggak bener itu jenisnya yang kelap-kelip. Nah ini bisa kegaruk kemana-mana karena mau dikanankan sinarnya nggak cukup, mau dikirikan nyatanya ada sinar. Yaitu terus kata Allah ini yang jenis ini menjadi ashabul araf karena pas digaruk sama malaikat identitasnya tidak jelas. Maka kata Nabi, inna ummati yut'auna yaumal qiyamati hurran muhajjalin. Umatku nanti dipanggil Allah itu dalam keadaan wajahnya bersinar, tangan kakinya bersinar. Terus Nabi ngendikan min asaril wudhu. Semua itu efek dari wudhu. Kalau wudhunya sempurna, sinarnya itu sempurna. Nah, maka tadi Neng Aina cerita panjang lebar tentang wudhu. Jadi begini ya, wudhu itu meskipun sah dalam madhab Syafi'i ya. Dalam madhab Syafi'i itu kalau ngusap kepala itu sedikit pun itu sah. Tapi kalau dalam madhab Hanafi itu minimal itu sak bon-bonan, seperempat caranya. Ini itu apa kalau orang Jawa? Bon-bonan. Tapi yang musalsal, tapi bukan syarat sah ya, ini ideal ya. Yang musalsal sampai Rasulullah itu terutama bagi cowok kayak Gus Sofa ini begini. Nabi memasukkan coba pegang ini. Ini enggak ini dipegangin mic-nya. Ya Nabi memasukkan ini dua jempol ke sini, terus ini ditemukan di sini, terus begini. Musalsal. Musalsal ya. Ini begini, terus ini ditempokkan gini, terus begini sampai sebelah. Sehingga semua kepala kita ini kena asaril wudhu, kena wudhu. Karena di antara identifikasi orang baik, ya itu ada istilah yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Nanti di akhirat itu para malaikat tuh melihat ini wajahnya bersinar apa enggak. Sekali bersinar langsung dikategorikan partai kanan. Kalau yang tidak bersinar partai apa? Kiri. Berarti partai terlarang. Terus kemudian disekat. Faduriba bainahum bisuril lahu bab, disekat. Nah sekat ini nanti yang menjadi pagar Iqbal ya, menjadi apa? Pagar. Yang temangsang karena kelip-kelip itu disebut ashabil a'raf. Ashabil a'raf itu orang kalau dimasukkan surga kuotanya nggak cukup, dimasukkan neraka pernah ke majelisnya Ning Aina kan nggak pantas. Kalau diumumkan gini kan nggak pas. Para ibu-ibu yang ikut ngaji Ning Aina di Arisalah silahkan masuk neraka kan nggak pas ya. Makanya penting, bikin paradok itu penting supaya kita tidak sah masuk apa? Neraka. Makanya ada pengarang Burdah itu terkenal sekali. Pernah dengar toh kitab apa? Burdah. Itu yang ngarang namanya Muhammad bin Said Al-Busiri. Namanya itu Muhammad. Benar-benar Muhammad namanya itu. Beliau dalam doanya itu lucu, ya Allah, nama saya ini Muhammad. Sehingga kalau nanti engkau manggil, wahai Muhammad masuklah ke neraka, itu paradok. Engkau adalah zat yang nggak pantas bersikap apa? Paradok. Wahai Muhammad masuklah ke, itu paradok apa pas? Paradok. Makanya terus disunatkan punya nama yang baik supaya nanti misalnya, nah sehingga
Kalau nama kita kadung misalnya nama biasa atau nama Jawa nggak apa-apa. Tapi nanti punya nama baru ikut majelis apa? Taklim atau majelis ar-risalah. Jadi wudhu itu penting sekali. Karena itu identifikasi. Jadi di surga neraka itu definisinya Allah itu yaumatab yaddu wujuh, di hari ada wajah-wajah bersinar, watas waddu wujuh, ada wajah-wajah yang gelap. Itu yang menjadi alasan Allah mana yang perlu masuk surga, mana yang perlu masuk neraka. Nah, tentang tauhid supaya sampai tidak terjebak ateis atau komunis. Saya pernah ngaji sama orang-orang Pertamina di pondoknya Gus Zofur Maimun, yang isi beliau sama saya. Ada orang tanya, Gus, andaikan ada orang ateis atau komunis atau non, dia sosialnya bagus tapi nggak iman sama Allah, dia suka bersedekah, berderma, masa ia menjadi ahli neraka? Kayaknya kok kasihan ya. Padahal kata kitab akidah, orang yang kafir terus masuk neraka meskipun dia baik secara apa? Sosial. Terus saya punya analogi. Analogi itu kias. Misalnya saya punya rumah, ini rumah saya, ada kulkas isinya buah lengkap, ada makanan, rampatan, ada semua. Terus ini Gus Iqbal atau Gus Sofa ini masuk, terus ibu-ibu dibagi, ini silahkan makan, silahkan makan. Kira-kira orang itu nganggap Gus Sofa itu baik, nyun sewu, apa maling?